Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi pertama-tama kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Uliani Salma dengan NPM 182240136. Saya Muhammad Ramadan dengan NPM 1822447. Saya Muhammad Lutfi Fajri dengan NPM 1822445. Saya Muhammad Rafid Abu Bakar dengan NPM 182240054. Saya Muhammad Nufal Pikanto dengan NPM 182240049. Di sini kami akan memulai mewawancarai kepada UMKM sekitar terkait pemahaman mereka tentang kemasan ramah lingkungan. Perkenalkan kami dari kami ada tentang pasar. Nah, ini mewawancarai seputar kemasan. Ibu kemasan ramah lingkungan. Jadi kalau penggunaan tempatan yang ramah lingkungan ini bahwa tablang ke rencana itu manfaatnya apa? Kalau harganya bisa dibantu. Kalau itu mah dibuang aja kalau plastik. Gitu. Terus kan kalau ibu ini Plastik. Udah, seteropong. alasan ibu menerapkan kemasan ramah lingkungan Hanya dulu. Oh, bantuannya mereka 10 tahun 15 tahun. Dapatnya kalau tanah kalau pakai kerja jadi dikurangi dari plastik kalau seteropong bisa di daur ulang. namanya jauh Idoy, bos. Idoy apakah bapak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan? Pikiran tapi bisa apa sih? Makanya nggak ada di sini mah. Nggak ada ya. Apakah alasan utama bapak untuk menerapkan kemasan ramah lingkungan pada produk yang bapak jual? Alasannya mah aku pengen apa ya? Pengen singkatnya. Apakah biaya kemasan atau harga menjadi salah satu faktor yang bapak belum beralih ke kemasan ramah lingkungan? Masalah harga harus datang sekarang mah. Ada naik tuh. Selain faktor biaya, apa ada kendala yang bapak hadapi untuk menerapkan kemasan ramah lingkungan? Karena saya melakukan modalnya bos. Modal ya. Nama saya Muhammad Ramadan dari kelompok 3 ya. Ya. Bu boleh silakan. Oh ya, Ibu Ami, owner dari Dimsum dan Shifah. Apakah Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan kemasan ramah lingkungan? Ya, yang tadi itu yang apa? Ya, yang udah dulu. Ya, terus Yang ketiga itu apa tuh? Apakah Ibu mengetahui dipadamkan dengan Ibu pertama kali mengetahui informasi mengenai kemasan ramah lingkungan? dari Bisa mana? nih arah lewat aja suara. Gimana kok? Nah, apa saja manfaat ramah lingkungan tersebut? Manfaatnya ya. Sebenarnya manfaatnya lebih adalah di modal bahan bakar. Nah, itu kalau misalkan gak mau manfaat, bikin sesuai dengan manfaatnya karena udah bikin lebih mudah untuk apa itu daur ulang. Gimana? Apa? Ya, kan soalnya ini dengan apa namanya target marketnya kan mahal lupa, jadi harus dipush dari kemasan. Jadi kalau misalkan pakai kalau Ya, lihat sampai kan ada yang kemasan pilihan kemasan foil sama mika. Oh, iya. Bedanya kan 2.000. Mereka lebih memilih yang murah, murah 1.000. Pakai mika. Oh sedikit. Iya, kemarin dulu. Iya, kalau pakai Jadi sedikit juga. Makan
Gara-gara cuman di sini emang belum ini aja sih, belum nemu orang aja emang belum diterapkan juga sih kalau waktu itu katanya enggak. Terus, apakah Ibu pernah mempertimbangkan untuk menggunakan kemasan tandu? Ini mau bangga banget apa banget kayak gini lagi dulu kan deh makanya kemarin Apakah pelanggan pernah memberikan saran kepada harga roti bahkan konvensi? di situ ada air kayak Manfaat produk menjadi bagaimana menurut Ibu tanggapan pelanggan? Kalau bagi itu masih gimana ya? Sebarangnya nggak susah nih. Kalau masalah mahal itu mah udah sering gitu ya. Sering mahal pasti yang dibeli udah deh. Sebarangnya ada. Dampak banget dan mahal. Kayak nama saya itu ya, jadi saya bagi program kerja online ya, tapi kerja juga, jadi saya membawahi mengenai Jawa, psikologi, semua aja. Kemasan apa yang saat ini digunakan itu? Tapi oke, kalau di proyek kita itu untuk take away yang biasa itu kita masih pakai kertas nasi. Apakah Bapak mengetahui apa yang dimaksud dengan kemasan familiar? Iya, tahu karena kita kan sangat apa? Kenapa kita pilih yang kertas nasi nggak pakai apa sih kayak styrofoam? Ya. Karena itu salah satunya. Juga biar ramah juga karena ada beberapa pelanggan juga yang banyak ke proyek yang lain kadang nggak mau kalau pakai styrofoam, suka pakai rasa dapat nasi sama sih. Dari mana Bapak mencapai informasi kemasan ramah lingkungan? Spesifik saya kurang tahu ya, karena juga dari awal bukan juga emang dari pusat nggak menyalakan kepada pasti nggak usah pakai styrofoam kayak gitu. Kecuali yang take away online sama take away yang banyak misalnya di dalam itu ya dari pusat itu udah konsiderasi lah ya dari awal kita ini semua cara pakai nasi. Menurut Bapak, apa saja manfaat penggunaan kemasan tanpa lingkungan bagi pelaku usaha maupun lingkungan? Manfaatnya yang mengurangi limbah aja sih. Tahu saya itu doang. Iya, Juga yang paling dasar tadi biasanya ditarik kan. Dan lagi kita itu kan sepuasnya. Ya. Kalau pakai box styrofoam gitu kan ada bisa jadi ada beberapa yang kita kan waktu itu memang sesuai. Kadang ada yang kan kalau nanti itu sudah pakai itu kan di wawancara-wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai macam seller-seller, dengan berbagai macam produk mereka, dengan kemasan mereka, kita memperoleh beberapa poin-poin penting dari masing-masing wawancara. Yang pertama itu dari wawancara novel yang dilakukan dengan seorang penjual gorengan dengan kemasan plastik dan kertas. Nah, dari wawancara tersebut kita memperoleh 2 poin penting, yaitu yang pertama, alasannya dia menggunakan kemasan plastik adalah karena memang lebih murah, dan yang kedua adalah secara umum sudah terbiasa melihat penggunaan plastik untuk pengemasannya. Wawancara kedua yang dilakukan oleh Lutfi dengan penjual batagor dengan kemasan plastik memperoleh 2 poin penting. Yang pertama adalah alasan seller tersebut menggunakan plastik adalah karena memang harganya lebih murah, dan yang kedua emang sudah terbiasa menggunakan plastik. Wawancara ketiga yang dilakukan oleh Ramadan dengan seorang seller dimsum yang menggunakan kemasan aluminium tray memperoleh 2 poin penting. Pertama, dia alasan menggunakan aluminium foil adalah karena memang lebih ramah lingkungan menurut dia dan dia mengkonsiderasi kebaikan pelanggannya. Yang kedua, poin pentingnya adalah untuk aluminium foil dia memberikan semacam biaya kemasan tambahan dibandingkan jika menggunakan plastik tray. Wawancara keempat yang dilakukan oleh Nadia dengan seorang seller cimol menggunakan kemasan plastik memperoleh 2 poin, yaitu yang pertama, harganya memang lebih murah dibandingkan kemasan lain untuk plastik dan emang terbiasa menggunakan plastik. Dari wawancara kelima yang dilakukan oleh diri saya sendiri dengan seorang
seller ayam geprek yang menggunakan kemasan paper lunchbox atau kotak kertas memperoleh 3 poin penting. Yang pertama, dia mengatakan bahwasannya paper lunchbox memang lebih ramah lingkungan dan lebih ramah untuk pelanggannya sendiri. Dan poin keduanya adalah untuk paper lunchbox sendiri memang memiliki biaya lebih tinggi dibandingkan plastik, jadi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah dari atasan memang menggunakan kotak kertasnya, jadi bisa dibilang dari SOP-nya sendiri. Nah, dari keseluruhan wawancara serta analisis yang kita lakukan, kita memperoleh kesimpulan bahwasannya ada 2 faktor yang memengaruhi pemilihan kemasan pada seller-seller UMKM di keliling Mulbi. Di mana faktor yang pertama adalah faktor biaya, di mana para UMKM dan sellernya harus mengkonsiderasi jumlah atau dana yang akan digunakan untuk membeli kemasan yang nantinya pastikan akhir-akhirnya apakah untung atau tidak. Faktor yang kedua adalah faktor kebiasaan, di mana mereka karena sudah melihat dari sejak kecil sampai sekarang, di mana kebiasaan dan keseluruhan habit yang konsisten secara turun-menurun menggunakan kemasan itu saja, mereka jadi mengikuti itu. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.